إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar wa ta'isa 'abdud dirham wa ta'isa 'abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dinar. Ta'isa 'abdud dirham, dan celakalah orang yang menghambakan, memperbudak dirinya kepada dirham. Wa ta'isa 'abdul khamisah, dan celakalah orang yang memperbudak dirinya kepada khamisah, kepada kain sutra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda, yaitu orang yang apabila diberi kesenangan dunia, diberi harta benda, diberi benda-benda keduniawian, radhiya, dia rela,
wa illam yu'ta lam yarda, tapi jika dia tidak diberi dia tidak rela. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dalam hadis ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya orang-orang yang memperbudak dirinya kepada dunia, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, orang-orang yang menjadikan obsesi dalam kehidupannya hanyalah dunia, orang-orang yang hanya menjadikan tujuan hidupnya hanyalah dunia, orang-orang yang pikirannya setiap harinya 24 jam dan barangkali dia tidak sulit untuk tidur disebabkan karena dunia. Semua yang dia lakukan hanya untuk dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Celaka, kata Rasulullah. Celaka orang-orang yang menghambakan dirinya untuk dinar, untuk uang. Ta'isa abdud dirham, dan celakalah orang-orang yang menghambakan dirinya untuk dirham, untuk kekayaan. Wa ta'isa abdul khamisah, dan celakalah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada kain sutra, kepada kesenangan dunia, kepada harta benda dunia. Celakalah, kata Rasulullah. Celakalah artinya tidak akan bahagia hidupnya di dunia maupun akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bukan berarti Islam ini melarang kita untuk menikmati dunia, bukan. Sebab kita diperbolehkan untuk menikmati dunia, diperbolehkan. Bahkan kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berhak untuk mengelola kekayaan alam, kekayaan yang ada di dunia ini. Tetapi tentunya ketika kita mendeklarasikan diri sebagai muslim, sebagai mukmin, maka kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan dunia, yang mana kehidupan kita juga adalah merupakan bernilai ibadah. Kita sering membaca dan kita sering mendengar, kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dan ibadahku, tapi bukan itu saja, hidup dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Karena itu dalam menjalani aktivitas keduniaan, maka kita sebagai muslim harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menikmati kehidupan dunia, boleh kita mengelola kekayaan dunia, tapi sebagai muslim harus patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Dunia itu elok di pandangan mata dan terasa enak dirasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Manis artinya enak dirasa, hijau artinya enak atau elok dalam pandangan mata. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, sebagai orang yang mengelola kekayaan dunia ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzura kaifa ta'malun, dan Allah memperhatikan, Allah melihat bagaimana kalian melakukan aktivitas dunia itu, bagaimana kalian mengelola dunia, bagaimana kalian mengelola kekayaan dunia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian kepada dunia dan khawatirlah kalian kepada godaan wanita. Ini pesan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia boleh kita nikmati, tapi ingatlah bahwa Allah telah menjadikan kita khalifah untuk mengelola alam ini, mengelola dunia ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kecintaan dunia kita atau kecintaan kita kepada dunia menjadikan kita gelap mata, sehingga tidak peduli lagi dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghamba dunia, sebagai budak dunia. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri orang-orang yang menghambakan dirinya untuk dunia. Di antaranya adalah
Orang-orang tersebut adalah mereka memiliki ilmu yang dalam tentang kehidupan dunia, tetapi pengetahuannya tentang akhirat sangatlah minim. Maka sekali lagi ini sebagai introspeksi bagi diri kita masing-masing yang hadir di sini. Tidak perlu kita menunjuk orang, tunjuklah diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang paham betul tentang perkara-perkara dunia. Apakah itu kendaraan, apakah itu ilmu pengetahuan, apakah itu sains, apakah itu teknologi, apa saja, pakaian dan lain sebagainya. Kita mengetahui detail-detail tentang kehidupan dunia, tetapi pengetahuan kita tentang akhirat sangatlah minim. Itu adalah ciri orang menghambakan dunia, orang yang tidak mengerti hakikat dunia itu apa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka itu mengetahui ilmu yang lahir tentang dunia, wahum anil akhirati ghafilun, tetapi mereka lalai tentang akhirat. Mereka lalai tentang kehidupan akhirat, apa yang akan terjadi di sana, bagaimana mengimaninya, lalu bagaimana mempersiapkannya. Maka ayat ini menjadi cambuk bagi kita semua. Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak? Jangan sampai ilmu dunia kita geluti secara mendalam, kita kuasai secara mendalam, tapi pengetahuan kita tentang Islam sangat minim. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun kita memeluk ajaran Islam. Sudah bertahun-tahun kita memeluk ajaran Islam, tapi kita nggak tahu tentang ajaran Islam itu yang sesungguhnya seperti apa. Ya, jadi jangan sampai menjadi hamba dunia. Di antara cirinya adalah mengerti betul tentang ilmu dunia, tetapi tentang akhirat mereka lalai, atau ilmu mereka tentang dunia, tentang akhirat adalah sangat minim. Kemudian juga jangan sampai dunia ini atau kesenangan dunia membuat kita berlomba-lomba sehingga kita saling menzalimi, saling menyakiti, sampai kita saling menjatuhkan kehormatan, atau sampai kita bunuh-membunuh. Dan itulah yang terjadi. Orang gila kekuasaan zaman sekarang, gila dengan kekuasaan, gila dengan harta benda, gila dengan popularitas, sampai tak peduli lagi siapa kawan, siapa lawan, siapa saudara, siapa musuh, tak peduli lagi. Caranya bagaimana dia bisa mendapatkan kekuasaan yang dia inginkan atau kekayaan yang dia inginkan, sampai harus menjatuhkan kehormatan orang lain, bahkan sampai harus membunuh. Itulah kebinasaan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, aku tidak khawatir kalian miskin. Itu kata Rasulullah. Rasulullah tidak khawatir kita miskin. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi aku khawatir kesenangan dunia ini diperlihatkan kepada kalian seperti sekarang. Kendaraan luar biasa, tempat tinggal luar biasa, apalagi makanan, minuman, pakaian, segalanya ditampakkan kepada umat manusia. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk meraihnya. Itu menjadi obsesi kita, berlomba-lomba untuk itu. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, sehingga membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat sebelum kalian. Dan di akhir zaman akan terjadi orang saling berebut untuk memperoleh harta benda, sampai bunuh-membunuh. Ya, dan yang paling puncaknya nanti akan terjadi di akhir zaman, dan kita umat akhir zaman. Di mana dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahsirul furatu an jabalin min dhahab." Nanti di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungai Efrat akan menyurut dan dia akan menyingkap, menyibak, ya, jabalin min dhahab, yaitu adalah gunung berupa emas. Fayaktatilu alaihi nas, kemudian orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Pesan dari Rasulullah, kata Rasulullah, barang siapa yang hadir ketika itu, maka jangan dia mengambilnya, jangan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena di situ terjadi pembunuhan, pertumpahan darah yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yuqtalu min kulli mi'ah. Dari setiap 100 terbunuhlah orang 99. Dari setiap 100 terbunuh orang 99. Untuk apa? Untuk memperebutkan itu harta benda emas. Dan itulah yang terjadi sekarang sebenarnya. Banyak orang sesungguhnya melakukan pembunuhan hanya untuk apa? Kesenangan dunia. Bahkan yang lebih sepele dari itu orang berani zaman sekarang melakukannya. Hamba dunia. Ya, hamba dunia berani menumpahkan darah hanya untuk kekayaan, hanya untuk jabatan dan lain sebagainya. Hamba dunia, yang kata Rasulullah celaka. Yang kata Rasulullah nggak akan itu orang tuh bahagia, walaupun terlihatnya luar biasa dengan penampilan yang mentereng, dengan kendaraan yang luar biasa dan lain sebagainya. Kata Rasul ta'isa, celaka kata Rasul, tidak bahagia dunia dan akhirat. Hamba dunia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara cirinya adalah dia menguras upaya dan jerih payahnya untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan apa saja dari kesenangan dunia tanpa peduli dengan aturan Allah. Enggak peduli halal atau haram, tidak peduli. Hamba dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yubalir rajul mimma akhadha. Akan ada di akhir zaman nanti manusia-manusia yang mencari harta, mencari kesenangan dunia, mencari kenikmatan dunia tanpa peduli lagi, tidak peduli lagi aminal halali au minal haram, tanpa peduli lagi apakah yang dia dapatkan itu dari sumber yang halal atau sumber yang haram. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, hamba dunia yang seperti itu. Yang kata Rasulullah yang bicara, Rasulullah ta'isa, kata Rasulullah rugi, kata Rasulullah celaka. Kita semua yang hadir di sini, yang sholat Jumat, yang muslim semuanya, masa kita tidak percaya kepada Rasulullah? Masa kita ya dalam hati kita terbesit bahwa Rasulullah itu berdusta? Rasul kalau berbicara ya pasti terjadi. Rasul itu dikenal sebagai orang yang jujur. Dan apa yang diwahyukan, apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Kalau Rasul bilang ta'isa, celaka, ya celaka. Maka periksalah kita masing-masing, dari mana kita mendapatkan penghasilan selama ini? Aminal halali au minal haram? Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram? Jangan sampai kita lebih mengutamakan penampilan kita yang baik di hadapan manusia, tapi sesungguhnya kita di hadapan Allah adalah hamba yang buruk karena banyak melanggar aturan-aturannya. Lebih baik kita tampil biasa-biasa saja, apa adanya, tapi kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala kullin man bisunnatihi iqtafa waqtada amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenalilah hakikat dunia. Dunia itu seperti apapun panjangnya, seperti apapun indahnya, dia hanyalah persinggahan. Jadikanlah dunia ini hanya sebagai tunggangan kita menuju akhirat. Dunia bukanlah tempat yang abadi. Masing-masing kita keluar dari rumah yang sesungguhnya rumah sementara. Baik Anda membelinya atau Anda mengontrak di dalamnya, semuanya sama hakikatnya. Itu rumah sementara. Suatu saat nanti engkau atau kita semua akan keluar dari rumah itu untuk masuk ke rumah yang baru selamanya. Yaitu rumah ketika kita dikuburkan, ketika kita dimasukkan ke liang lahat. Itu adalah rumah yang sesungguhnya. Maka kenalilah dunia. Dunia ini sementara. Dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih panjang, jauh lebih kekal. Siksaannya jauh lebih pedih, kenikmatannya jauh lebih besar, lebih lezat. Karena itu jangan menjadi orang-orang yang lalai.
Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang yang nanti Allah masukkan ke dalam api neraka. Karena mereka itu betul-betul orang-orang yang lalai. Sudah banyak peringatan, sudah banyak ayat-ayat disampaikan. Allah akan mengatakan, "Ya ma'syaral jinni wal insi." Wahai manusia dan jin, alam ya'tikum rusulun minkum? Bukankah telah datang rasul-rasul kepada kalian, orang-orang yang memberi peringatan kepada kalian, yatluna 'alaikum ayati, yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan tentang perjumpaan di hari ini, yaitu akhirat. Ya, tetapi apa mereka katakan? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Ya, tetapi apa? Wa gharrathumul hayatud dunya, kata Allah, mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita terpedaya dengan kehidupan dunia. Dunia bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada artinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafiru syarbata ma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, bobotnya sama dengan satu sayap nyamuk, kata Allah. Kata Rasulullah, Allah tidak akan beri dunia itu, kalau memang berharga, Allah tidak akan beri setetes air pun kepada orang kafir. Karena itu, kenikmatan yang patut disyukuri adalah berupa hidayah, berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang bahagia itu tiga, yaitu adalah man idza u'tiya syakar, yang apabila diberi kenikmatan itu dia pandai bersyukur. Mari kita introspeksi, apakah kita pandai bersyukur atau tidak? Wa idza ubtuliya sabar, dan apabila diuji dia bersabar. Wa idza aznaba taba wastaghfar, dan apabila dia berdosa cepat-cepat dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di saat ini, pada kesempatan ini, menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk mau memperbaiki diri kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqimus shalah.